Kemarin kita sudah sampai halaman berapa? 30 berapa Mbak Rina? 30 32 ya. Mungkin bisa sambil dibuka kitabnya. Kitab Awalumaroh Atadabarul Quran. Jadi langkah awal untuk tadabur Al-Quran. Ya, ini ditulis oleh Salim Al-Kandari. Ya. Pengantarnya Salim Al-Kandari, ditulis oleh Adil Muhammad Thohir Syaitan. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah menyelesaikan surat-surat di juz 30 ya. Sekarang kita maju ke depan. Kita mulai dari surat Al-Fatihah dan kita lanjut ke Al-Baqarah. Karena surat Al-Baqarah ini cukup panjang sehingga memerlukan waktu beberapa kali pertemuan. Belum selesai ya. Kalau tidak salah kita sudah 3 atau 4 kali pertemuan masih belum menghabiskan kandungan atau pembahasan tentang surat Al-Baqarah. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang apa saja sih kandungan dari surat Al-Baqarah itu ya. Jadi surat Al-Baqarah ini cukup lengkap pembahasannya. Jadi dimulai dari ciri tiga kelompok manusia ya. Jadi ada yang muttaqin, orang yang bertakwa, beriman ya, lalu orang kafir, dan ada yang tengah-tengah yaitu orang munafik dengan beberapa ciri-cirinya. Lalu dilanjutkan dengan peran kekhalifahan manusia di bumi ini ya, ditunjukkan dengan kisah-kisah yang dialami oleh Nabi Adam, kemudian juga ada Nabi Ibrahim, dan ada juga peristiwa Tolut dan Jalut ya, Raja Tolut dan Raja Jalut. Itu bagian dari kisah yang dalam Quran yang memberi kita pelajaran tentang bagaimana peran kekhalifahan manusia di muka bumi ini dilakukan oleh manusia ya, dengan kisah-kisahnya itu. Nah, lalu di surat Al-Baqarah ini juga dibahas tentang rukun iman, rukun Islam ya. Jadi ada haji, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada infak di situ. Dibahas juga tentang hukum keluarga ya. Jadi dari soal menyusui, kemudian haid ya, bagaimana hubungan dalam keluarga dan lain sebagainya. Nah, lalu berikutnya sekarang kita akan masuk pada apa sih faidah ya, kita mengkaji atau mentadaburi surat Al-Baqarah ini, faidahnya apa gitu. Manfaatnya apa buat kita gitu. Nah, yang pertama adalah taqwiyatu qulubil mu'minina wa ziyadatu yaqinihim birabbihim. Untuk menguatkan hati orang-orang beriman. Taqwiyatu qulubil mu'minin. Wa ziyadatu yaqinihim birabbihim. Dan untuk menambah keyakinan mereka terhadap Tuhan mereka. Liyaku nadzalika aunan lahum, supaya itu menjadi aunan itu sih kayak apa ya, motivasi gitu. Lahum bagi mereka orang-orang beriman tadi ala ikmalit thoriq, untuk menyempurnakan jalan agar sampai pada tujuan. Itu. Nah, contohnya apa? Di ayat 259 itu ada cerita tentang Uzair. Ya, Uzair dengan keledainya yang dimatikan selama beberapa tahun. Ternyata tulang belulangnya keledainya Uzair ini bisa disatukan lagi. Nah, ini kan pelajarannya apa? Untuk meningkatkan keimanan kita dan keyakinan kita bahwa ada kehidupan sesudah mati gitu. Bagi Allah itu mudah.
Dari kita nggak ada menjadi ada, lalu nanti tidak ada lagi, lalu kita akan dibangkitkan lagi. Itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Bagi Allah itu mudah untuk menyatukan kembali tulang belulang yang sudah berserakan itu, nanti akan disatukan kembali. Nah, itu bisa kita baca di cerita Uzair alaihi salam di ayat 259. Lalu ada juga cerita Namrud bersama Ibrahim. Ya. Jadi apa itu? Gimana bunyi ayatnya itu? Ibrahim gimana itu? Ketika Ibrahim berdebat, ya. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahima fi rabbih an atahullahul mulk. Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Bisa dibuka di juz 3 eh, halaman sampingnya ya, baliknya. Di juz 3 itu kan dari tilkar rusulu faddalna ba'dahum itu. Nah, terus ada di atas di bawahnya lagi itu ada cerita tentang Ibrahim ketika mendebat Namrud. Jadi Nabi Ibrahim itu lahir di Babilonia, Irak kuno. Lalu di situ masyarakatnya itu terdiri dari dua kelompok masyarakat yang Al-Baqarah 258 ya, teacher? 258. Betul Mbak, di halamannya setelah juz 3 ya. Ya, juz Ya, 3 halaman kedua, 258. halaman Ya, 43. ya. Nah, di situ dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim itu kan lahir di Babilonia, di kota Ur namanya. Nah, itu masyarakatnya tidak mengenal tauhid ya atau agama yang mengesahkan Tuhan. Nah, mereka ini terbagi dua. Sebagian menyembah pada patung berhala, ya. Jadi dibuatnya sendiri terus disembah gitu. Termasuk sering diceritakan tentang ayah Nabi Ibrahim itu kan pembuat patung gitu kan. Nah, sebagian yang lain masyarakatnya itu mengandalkan pada dewa-dewa. Maka di surat Al-An'am itu ya, itu kan diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim ketika melihat bulan, awalnya melihat bintang dulu dikira Tuhan, tapi kalau pagi kok hilang gitu. Terus ngelihat bulan dulu ya, bulan lebih besar daripada bintang gitu. Dikira Tuhan tapi paginya hilang lagi. Oh, matahari lebih terang lagi ya di pagi hari. Tapi kalau malam hilang gitu. Kalau Tuhan nggak mungkin. Ada nggak ada, kelihatan nggak kelihatan gitu. Nggak mungkin Tuhan gitu. Nah, itu karena waktu itu Nabi Ibrahim itu tinggal dalam satu komunitas masyarakat di mana mereka mendewakan menuhankan dewa-dewa gitu. Nah, lalu Nabi Ibrahim juga hidup dalam kekuasaan Namrud. Ya, kalau Nabi Musa kita mengenal dengan Firaun ya sebagai penguasanya. Lalu Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud, seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Bahkan di surat Al-Baqarah 258 itu tadi diceritakan bagaimana ketika Nabi Ibrahim itu berdebat dengan Namrud, ketika Nabi Ibrahim mengatakan alam tara ila ladzi haja Ibrahim fi rabbi an atahullahul mulka id qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Jadi Tuhanku itu yang menghidupkan dan mematikan gitu. Nah, kata si Namrud, qala ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan ya karena dia merasa punya kekuasaan gitu. Dia sebagai penguasa dia mau membunuh orang bisa aja gitu. Jadi dia mengatakan qala ana uhyi wa umit. Nah, lalu didebat lagi sama Nabi Ibrahim. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Nah, kalau Tuhanku itu menerbitkan matahari dari timur. Coba deh sekarang raja kalau menerbitkan matahari dari barat, bisa nggak? Nah, dia nggak bisa. Fabuitalati kafar. Nah, itulah kisah-kisah yang pelajarannya adalah untuk menguatkan hati orang-orang beriman dan menambah keyakinan mereka. Nah, kemudian ada lagi cerita tentang Nabi Ibrahim bersama dengan burung, ya. Nah, ketika burung itu
dilepas, dicincang-cincang, taruh di gunung, tapi ternyata ketika diminta untuk dipanggil, bisa bersatu kembali burung-burung itu. Nah, lalu berikutnya waqissatul ladzina matu tsumma ahyahumullah. Cerita tentang orang-orang yang meninggal lalu Allah menghidupkannya. Mbak Rina atau Mbak Novi mungkin bisa bantu buka di Qur'annya 243. Maksudnya bisa ditampilkan mungkin sekalian kita baca. 243. Apa bisa Mbak sambil di share itunya? Al-Baqarah 243. Mbak Ninda mungkin bisa bantu baca kalau udah ketemu. Artinya teacher? Boleh dengan artinya. Ya. Artinya Arabnya dulu atau Baca artinya ayatnya dulu? juga ya. Boleh. Tiga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun Adar وألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Oke, Kita boleh dibaca artinya Mbak Nin? memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedangkan jumlahnya mencapai ribuan karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan kurnia-Nya kepada manusia, tetapi kebanyakan dari manusia tidak bersyukur. Nah, jadi ada orang ya, mungkin nanti kita perlu cari juga apa namanya asbabun nuzul dari ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang ada beberapa orang itu yang keluar dari rumah mereka, ya jumlahnya ribuan, karena takut mati. Nah, lalu faqala lahumullahu mutu, Allah berfirman, matilah gitu. Tapi ya setelah mereka mati bagi Allah mudah aja untuk menghidupkan. Tsumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Kalau kita baca di surat Ali Imran ya, di juz 4 ke tengah itu kan banyak cerita tentang bagaimana sahabat Nabi dulu itu juga sebagian ada yang nggak mau ikut perang karena takut mati, gitu kan? Karena takut mati. Nah, di situ dikatakan ya kalau memang udah datangnya mati walaupun kamu tidur-tiduran di rumah juga akan mati gitu. Nah, ngapain ngapain takut mati karena berjihad gitu kan? Bukankah kalau pergi berperang ya itu konteksnya sih perang ya. Konteksnya perang. Tapi kalau sudah hidup di zaman yang tidak ada peperangan begini, ya jihad bisa kita maknai lebih luas lagi ya. Bahkan menuntut ilmu itu kalau kita baca di hadis, beberapa hadis kan dikatakan dimudahkan jalan menuju surga gitu kan. Ketika meninggal ya dalam keadaan fisabilillah. Nah, banyak sekali hadis Nabi yang mengatakan begitu. Karena itu bagian dari perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah. Sekarang bisa kita bayangkan kalau kita ini Islam ya. Kita ini udah mengaku Islam. Alhamdulillah kita ini dikaruniai Islam dari kecil gitu. Meskipun mungkin kita belum berkesempatan untuk belajar agama dari kecil, gitu kan? Tapi kita bersyukur mendapatkan hidayah Islam dari kecil. Nah, lalu misalnya kita ini abai dengan urusan agama, udahlah biarin itu ya memang betul bahwa ada sebagian kelompok yang untuk hal-hal urusan agama yang besar itu memang kita serahkanlah pada ulama, pada ahlinya. Tetapi
Bukan berarti kemudian kita ini abai sampai urusan agama itu kita nggak mau tahu gitu. Ah itu bukan urusanku, yang penting aku udah sholat, yang penting aku gitu. Banyak sekali ya pengetahuan agama yang ya tidak akan berhenti bagi kita, bahkan untuk mengkaji Al-Qur'an saja itu tidak akan selesai seusia kita gitu. Nah, maka kalau bisa dikatakan jihad sekarang memang kita tidak perlu lagi untuk misalnya mengangkat senjata atau pergi ke medan perang seperti di zaman Nabi dulu, tetapi kita berjuang sungguh-sungguh untuk ya bagaimana supaya agama kita ini tetap hidup, itulah sebetulnya juga perjuangan. Nah, untuk menghidupkan agama kita itu gimana? Ya dengan kita mengkaji apa yang diajarkan oleh agama kita supaya kita ini dalam penerapannya ada landasannya gitu. Supaya ada landasannya. Nah, itu. Jadi di surat Ali Imran itu nanti kalau misalnya ibu-ibu sempat baca dan mengkaji gitu ya, itu banyak ayat-ayat yang bercerita tentang di mana dulu banyak sahabat Nabi itu yang ya ada beberapa lah, ada beberapa itu yang ketakutan untuk pergi perang. Bahkan mereka mengatakan, coba kalau misalnya saya tadi di rumah aja gitu, mungkin saya nggak mati gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, maka di sini disebutkan bahwa dengan mengkaji surat Al-Baqarah ini, yang di dalamnya ada kisah-kisah tentang bagaimana mudah bagi Allah untuk menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini untuk memperkuat keimanan kita. Oke. Nah, misalnya kayak ini Mbak, iya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang kafir. Ya, yang mengatakan kepada saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang. Sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Ya kan? Nah, dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, ya ini udah pas ini ayatnya ini, Mbak. Oke, sekarang kita lanjut ke bukunya tadi lagi, Mbak, ke kitabnya tadi. Ya. Kemudian wa kullu hadhil qisas tadullu ala qudratillahi al-mutlaqah ala ihya'il mauta. Jadi kisah-kisah ini menunjukkan pada kekuasaan Allah, kemampuan Allah yang mutlak ya. Enggak kalau misalnya kita ikut lomba itu kan katanya keputusan juri nggak bisa diganggu gugat misalnya. Ya maksudnya ini keputusan mutlak Allah. Jadi Allah itu yang kuasa untuk menghidupkan yang mati. Wa tasarrufu fil kauni kaifa yasha'u subhanahu. Dan Allah juga berbuat apa saja, wa tasarrufu fil kaun, berbuat apa saja di alam ini ya. Kaifa yasha'u. Sesuai dengan apa kehendaknya Allah. Apa kehendaknya Allah. Oke, berikutnya anal islama. Ini pelajaran berikutnya kita ambil dari kisah apa namanya apa dari surat Al-Baqarah ini. Annal islama la yahrumu syai'an illa wa ya'ti bil badilil mubahil aslah. Kama ja'at ayatur riba baina ayatil infaqi wa baina ayatit tanmiyah wal mudayanah. Oh ini kemarin sudah sempat kita bahas ya. Jadi Islam itu tidak mengharamkan sesuatu kecuali mendatangkan penggantinya yang dimubahkan, yang dibolehkan, dan itu tentu lebih baik. Sebagaimana kita tidak boleh riba, tapi kita diajarkan untuk infak, ya, diajarkan untuk infak dan hutang piutang. Nah itu di surat Al-Baqarah yang ayat hampir terakhir itu kan, hampir terakhir. Nah itu yang satu halaman penuh. Nah itu ayat tentang mudayanah. Mudayanah itu hutang piutang. Nah, ini saya jadi teringat juga ada di bukunya Yusuf Al-Qaradawi itu disebutkan juga termasuk kita disyariatkan menikah itu kan
sebagai jalan keluar yang sangat indah yang diberikan oleh Islam, gitu kan? Ada sebagian masyarakat ya atau kelompok begitu yang terlalu ekstrim. Jadi ada dua kubu yang sangat ekstrim dalam memahami soal kebutuhan biologis manusia itu. Misalnya ada yang mengharamkan menikah. Nah, itu kan menyalahi sunatullah ya. Karena kan kebutuhan biologis manusia itu yang harus disalurkan gitu. Tapi kalau diharamkan nikah itu tuh gimana penyelesaiannya? Nah, sementara ada kelompok lain yang ekstrim juga yang terlalu bebas dalam melakukan seksualitasnya, apa istilahnya itu. Nah, ini kan juga sangat ekstrim. Maka bagi Islam, kebutuhan biologis itu perlu disalurkan. Nah, dengan cara apa? Ya dengan pernikahan itu. Nah, pernikahan itu adalah jalan untuk memenuhi hasrat seksualitas, untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan cara yang syariat, sesuai syariat. Nah, itulah Islam gitu. Maka di sini dikatakan bahwa Islam itu tidak mengharamkan sesuatu kecuali didatangkan gantinya yang itu dibolehkan. Dan itu untuk kemaslahatan manusia, untuk kemanfaatan manusia. Nah, kemudian yang ketiga, suratul Baqarah ya as-suratul wahidah allati ja'a fiha dzikru arkanil islami kamilah. Jadi di surat Al-Baqarah inilah satu-satunya surat yang menyebutkan rukun Islam secara lengkap, kamilah. Jadi ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji di situ. Nah, saya sudah beberapa kali menjelaskan ya bahwa pernah ada tuduhan ya orang yang mencari kelemahan Al-Qur'an dengan mengatakan, kenapa sih Quran itu sudah ada nama suratnya, tetapi di situ nggak cuma fokus pada pembahasan surat itu aja, ya, tapi juga dibahas beberapa hal. Nah, maka di surat Al-Baqarah ini namanya Al-Baqarah, tapi isinya bukan sapi doang, justru malah yang cerita tentang sapi itu cuma dikit. Di situ dibahas tentang syahadat, tentang sholat, tentang zakat, puasa, dan haji. Ini kalau Prof. Kures menjawab, karena andaikan kita ini tidak punya cukup waktu untuk membaca keseluruhan Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat itu dalam sekali duduk, ya kan? Misalnya ya itu kan juga sulit bagi kita ya bisa menyelesaikan dalam sekali duduk. Jumlah ayat Qurannya sebegitu banyak itu ditambah dengan mentadaburinya, memahaminya tentu butuh waktu yang sangat panjang. Nah, bagi siapa yang tidak cukup waktu untuk mengkaji seluruh isi Al-Quran itu, maka cukup dengan membaca satu surat saja, itu sudah terjawab semua permasalahan-permasalahan agama di dalamnya. Maka surat Al-Baqarah ini ada kajian tentang syahadat dibahas di situ, tentang sholat, tentang zakat, tentang saum, dan tentang haji, termasuk tentang hutang piutang, tentang riba, tentang hukum keluarga, dan sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga. Awalu sifatin wasofallahu bihal qur'ana la raiba fi ay annahu kulluhu yaqinun la syakka fihi wa hadha aqwa tahaddin li ghairil mu'minina bihi haitsu la yajra'u ay katib ayya yastahila kitabahu bihadat tahaddi wa qad tahadda ulama us-sahabati wa min ba'dihim ila yaumina hadza an ya'tiya ahadun bi khata'in wahidin fil Qur'an falam yuflih al musyakkikun. Nah, jadi yang ketiga ini awalu sifatin, sifat pertama wasafallahu bihal Quran yang Allah gambarkan tentang Al-Quran itu, ya kan? Itu kan dari kata la raiba fi. Maka ada kata
Dzalikal kitabu la raiba fih. Itu kan pembukaan dari surat setelah Al-Fatihah di surat Al-Baqarah itu kan dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maknanya adalah kulluhu yaqinun la syakka fih. Jadi keseluruhan Al-Qur'an itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Semua itu adalah kepastian. Wa hadza aqwa tahaddin li ghairil mu'minin nabi. Tahaddin itu artinya apa kalau bahasa Melayunya itu cabaran ya. Jadi tantangan. Tantangan terkuat bagi orang yang tidak beriman. Sekali lagi kita tuh alhamdulillah terlahir sebagai muslim dengan hidayah Islam. Lalu kita juga mengenal Al-Quran. Kita bisa membaca Al-Quran dan memahaminya. Nah, bagi yang orang-orang yang tidak beriman, ya, yang tidak mengenal Al-Quran, pasti akan muncul keraguan. Gitu. Nah, ini adalah tantangan besar bagi orang yang tidak beriman dengan kata la raiba fi, bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, karena apa? Haitsu la yajra'u ai katib an yastahila kitabah bihadat tahadi. Karena tidak ada satupun katib atau pemilik kitab an yastahila kitabah bihadat tahadi. Jadi pemilik kitab-kitab terdahulu itu enggak ada yang berani memberi tantangan tentang tidak ada keraguan dalam kitabnya itu. Waqad tahadda ulama sahabati dan ulama dari kalangan para sahabat, ya. Waqad tahadda ulama sahabati. Qad tahadda, sungguh menantang, ya. Sungguh menantang pada siapa? Wa min ba'dihim ila yamin hadza. Jadi ulama para sahabat Rasulullah itu menantang orang kafir di waktu itu untuk mendatangkan satu kesalahan kecil saja yang terdapat di dalamnya. Namun mereka tidak mendapatkan. An ya'ti ahadun bi khata'in wahidin fil Qur'an. Namun satu pun tidak mereka dapatkan dari kesalahan yang ada dalam Quran. Nah, kemudian yang keempat. Awalu sifatin wasofallahu bihal muttaqina yu'minuna bil ghaib wa akharu sifatin wasofahum biha fi nafsi surah amanar rasul bima unzila ilaihim rabbihi wal mu'minun fa ahammu syai'in huwal i'tiqadu min amalil qalbi wal fal qalbu huwa mahallu nadhrillahi fi ibadihi. Fallahumma aslih qulubana warzuqna quluban saliman. Jadi kalau Al-Qur'an disematkan sifatnya itu meyakinkan, keyakinan yang sempurna yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu sifat Quran. Nah, sementara sifat bagi Allah yang disematkan pada orang yang bertakwa itu kan la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, sifatnya apa? Orang yang bertakwa itu. Yang pertama itu kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang yang beriman dengan yang ghaib. Nah, ini ketemu titik temunya dengan di ayat terakhir. Ayat terakhir itu kan yang dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi itu kan. Ya, tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu dan seterusnya. Itu lalu ada kata amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Nah, apa menurut pengarang atau penulis kitab ini? Ada titik temu antara iman di ayat-ayat awal tentang keimanan dan kata keimanan. Iman itu tadi di ayat-ayat terakhir
di surat Al-Baqarah ini, menurut pengarang kitab ini, karena keimanan itu ahammu syai'in. Keimanan, keyakinan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Perkara yang paling penting di dalam agama. Ya. Wal i'tiqadu min amalil qalbi. Jadi i'tiqad atau keyakinan itu adalah amalan hati. Ya, perkara hati. Fal qalbu huwa mahallu nadrillahi fi ibadihi. Sementara hati itu adalah tempat yang selalu Allah lihat. Kapan hari kita sudah membahas ya tentang hati ya. Jadi kenapa didahulukan? Kemarin kan kita membahasnya kenapa ayat-ayat tentang keimanan itu didahulukan daripada ayat-ayat keluarga, ya kan? Karena keluarga itu kalau dibangun di atas akidah, di atas keyakinan, maka akan terbentuk tatanan yang baik, pranata sosial yang baik. Kan hubungan-hubungan sosial kita tuh ada menikah, keluarga, bertetangga, ya kan, dan lain sebagainya itu. Nah, itu dilandasi pada akidah. Nah, akidah itu letaknya di dalam hati. Maka di sini disebutkan fal qalbu huwa mahallu nadrillahi fi ibadihi. Jadi, hati itulah, di dalam hati itulah tempat yang Allah selalu melihat dalam ibadah kita. Maka kita kan diajarkan mukhlisina lahuddin. Untuk dalam beribadah itu kita ikhlas. Nah, yang bisa menilai ikhlas atau enggak, yaitu Allah. Allah yang bisa menilai. Kita mau meyakinkan berapa ratus orang, ribu orang. Saya ini loh gini, gini, gini. Ya, itu yang semua bisa menilai Allah. Yang akan melihat ketulusan, kebersihan, kemurnian, keikhlasan hati kita. Nah, itu Allah. Nah, maka di sini disebutkan hati itu adalah tempat di mana Allah selalu melihat urusan hambanya. Fi ibadihi. Fallahumma aslih qulubana warzuqna quluban salimatan. Maka itu kita diajarkan untuk berdoa ini. Allahumma aslih qulubana. Ya Allah, perbaikilah hati kami. Warzuqna quluban salimatan. Ini bisa dihafalkan ya Ibu. Allahumma aslih qulubana. Ya. Ya Allah, perbaikilah hatiku. Hati-hati kami. Ya, mungkin kita pernah sih kadang terlintas apa gitu kan. Mungkin ada kurang ikhlas atau Surat apa. berapa Itu teacher? kita Maaf teacher. diajarkan untuk ini bisa Al-Baqarah dibaca berapa? Mbak kalau mau ditulis. Al-Baqarah Allahumma berapa? aslih qulubana. Ayat berapa teacher? Bukan di ayat. Ini di buku ini, Mbak. Oh, yang? Ya. Nah, ya Allah, perbaikilah hati-hati kami. Nah, ini yang ini kan Mbak Rina atau Mbak Novi ini. Ya, bisa ditulis kalau itu atau di foto. Warzuqna quluban salimatan. Dan anugerahkan pada kami hati yang suci. Jadi kolbun itu kan ada istilahnya kolbun mayitun, ada hati yang mati, ya kan? Ada hati yang sakit, ada hati yang sehat, yang selamat. Maka itu kan Nabi Ibrahim itu yang di surat As-Saffat, ya kan? Irja arobahu biqalbin salim. Ketika Nabi Ibrahim itu datang kepada Tuhannya dengan hati Biarin yang aja kan, nggak dia apain kan. Ada yang bocor Mau ini. diapain lagi? Biarin aja. Ada yang suara yang keluar. Mbak Dini kayaknya. Mbak Dini, Sorry. Mbak. Kenapa Ya. jadi suara? Allahumma aslih qulubana warzuqna Quluban salimatan. quluban saliman. Itu juga merujuk pada surat As-Saffat ayat berapa itu? Ayat 99 apa ya? Gimana itu bunyinya? 99 kalau 100 itu
Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarna. Oh, itu ayat 84 kalau nggak salah ya. Yang betul. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Masih ingat itu nggak Mbak Mbak Rina, Mbak Ninda? Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Ya, cerita tentang Nabi Ibrahim. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu wa inna min syi'atihi, dari golongannya Nuh itu Nabi Ibrahim. Karena sebelumnya kan bercerita tentang Nabi Nuh ya. Idja rabbahu biqalbil salim. Ketika Nabi Nuh itu Nabi Ibrahim datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Nah, ini kita diajarkan doa Allahumma aslih qulubana warzuqna quluban salimatan. Oke, baik. Berikutnya poin kelima, faddalallahul ihsana bil ilmi. Jadi Allah itu memberi kemuliaan, karunia, kelebihan, keutamaan pada manusia itu dengan ilmu. Ya, fadlalallahul ihsana bil ilmi. Allah memberi kemuliaan pada manusia itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Nah, apa ininya dalilnya? Ini dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu semuanya. Lalu di surat Ar-Rahman itu disebutkan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, itu ada sebagian mufassir yang merenungkan ayat itu. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia itu udah diajarin Quran dulu. Ar-Rahman. Kan itu ayatnya kan Allamal Quran kan? Mengajarkan Quran. Baru khalaqal insan. Maka ya kita ini ya harus gitu, belajar Quran itu harus. Ya. Allamal kemudian allamahul bayan. Nah, dari ayat ini juga bisa ditarik pelajaran semacam konsep pendidikan gitu. Jadi kita itu di dalam mendidik dari surat Ar-Rahman ini ya, ini juga pernah saya baca di salah satu referensi tentang tafsir surat Ar-Rahman itu, kita meniru sifat rahmannya Allah. Maka dalam proses pembelajaran, pendidikan, pengajaran, itu kita meniru sifat Allah yang Rahman, welas asih, ya, kasih sayang. Ya, misalnya kita menjadi guru, juga guru yang penyayang pada murid, ya, menjadi murid, kita juga hormat pada guru, itu dari kata Ar-Rahman itu, mendidik dengan kasih sayang. Itu kita meniru sifat Allah. Nah, lalu yang kedua, Allamal Quran, yang mengajarkan kepada manusia sebelum Allah menciptakan manusia itu mengajarkan Al-Quran. Nah, maka kita mengajarkan, mendidik, mengajar, mentransfer ilmu dan sebagainya itu dengan kasih sayang. Dan yang kedua kita ajarkan Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, khalaqal insan. Allah menciptakan manusia. Di dalam Quran itu Ibu untuk menyebutkan kata manusia itu kan ada al-bashar, ada al-insan, ada an-nas, ada Bani Adam, ya kan? Nah, ini Ibu-ibu ini hari ini kita ini Ibu
beberapa dosen-dosen ini dari Kendari yang ikut gabung ya. Nah, bagi para akademisi biasanya kan melakukan penelitian ya, apalagi yang studi Islam. Misalnya dengan membahas kata-kata dalam Quran gitu. Ya kan? Nah, Quran itu menyebut kata manusia misalnya kan. Nah, itu banyak penyebutannya. Itu biasanya banyak diteliti itu di jurnal-jurnal itu kan. Menjadi ada insan, ada anas, ada bashar, ada bani Adam. Nah, apa perbedaannya gitu kan? Nah, kalau bashar itu biasanya manusia dengan sifat biologisnya. Maka Nabi di situ kan ada ayat innama ana basyarum mislukum. Aku itu manusia seperti kalian. Maka ya Nabi juga pergi ke pasar, Nabi juga melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, gitu kan? Nah, itu kata basyar. Nah, kalau kata insan, itu biasanya terkait dengan psikologi manusia. Maka disebutkan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu sukanya keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa keburukan itu mengeluh, ya. Wa idza massal khairu manua. Nah, itu kan berarti terkait dengan masalah psikologi manusia. Maka di situ digunakan kata insan. Nah, menurut mufassir yang menafsirkan surat Ar-Rahman ini tadi, khalaqal insan, bahwa dalam proses pengajaran pendidikan ya pendidikan dan pengajaran ya atau menyampaikan ilmu itu maka kita perlu belajar psikologi pendidikan. Nah, gimana sih caranya supaya materi ini diminati peserta didik? Gimana sih supaya saya ini tidak menjadi pengajar yang cuma transfer ilmu tetapi juga transfer nilai, values itu. Nah, itu dengan memperhatikan psikologi pendidikan. Nah, ini menurut penafsiran dari salah seorang mufassir ketika menafsirkan surat Ar-Rahman itu tadi. Yang pertama, dengan meniru sifat Allah yang Rahman, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih Penyayang itu. Kemudian yang kedua, kita ajarkan Quran. Nah, maknanya adalah karena Quran ini sumber inspirasi ya. Saya sedikit cerita ibu-ibu. Maka ketika menerapkan TKT ini ya, benar-benar saya tuh terbuka banyak ilham gitu dari Allah untuk apa ya, semakin banyak dapat pengetahuan baru gitu. Jadi mulanya kan dalam mengkaji Quran itu setelah kita membaca gitu ya, kita sudah lancar bacaannya ya, tajwidnya udah insya Allah udah benar gitu. Lalu kita akan meningkat pada pemahaman. Nah, dari pemahaman itu kan nanti kita jadi penasaran bahasa Arab. Nah, ini kayak Mbak Ninda, Mbak Novi ini kan Oma Dini makin hari makin terus melanjutkan pengkajian Al-Qur'annya ya setelah dari satu tahapan ke tahapan lain kan makin menimbulkan kita kayak apa namanya kecanduan ya belajar Quran itu kan. Dari belajar bacanya, pingin ngerti artinya, dari pingin ngerti artinya, oh ternyata kan kita harus bisa bahasa Arab. Nah, maka kita terus belajar bahasa Arab, ikut bisa, ikut apalagi tuh. Apalagi tuh Oma, yang Oma ikutan. Yang bukunya hijau tuh. Apa tuh? Dan lain sebagainya ya, metode-metode itu. Tamyiz. Oh, tamyiz, ya, tamyiz. Dan seterusnya itu kan. Nah, ini saya kemarin ada 5 guru PAUD, guru TK ya, guru PAUD datang ke rumah karantina lagi tuh 5 hari untuk belajar TKT. Nah, awalnya tuh saya bingung loh, TKT ini kan biasanya untuk apa sudah usia SD sampai ke dewasa ya. Kalau untuk PAUD gimana? Tapi enggak apa-apa, saya coba terapkan aja gitu. Saya ajarin selama 5 hari mereka di sini. Nah, ternyata kita temukan ide-ide baru gitu loh, Bu. Dari ayat-ayat Quran yang dihafal itu tadi. Akhirnya terus saya minta, ayo Bu, coba kita ini nanti gimana kalau nerapkan surat Al-Qamar ayat 9 sampai 17 ini ke anak-anak misalnya. Nah, akhirnya mereka menemukan konsep baru dalam
metode mengajar kepada anak-anak itu dengan berangkat dari surat Al-Qamar tadi. Misalnya di surat Al-Qamar ayat 9 itu kan cerita tentang perahu. Nah, ini kalau diterapkan ke anak PAUD, kata ibu-ibu tadi, bisa Bu dengan menyusun geometri katanya, membuat perahu dari menyusun geometri. Misalnya ada bulat atau bundar itu ya, terus nanti ada segitiga dan lain sebagainya. Itu disusun gitu. Terus yang dari ayat wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur itu yang sering saya sampaikan ya. Nabi Nuh itu diangkut di sebuah benda yang terbuat dari papan dan paku. Itu kalau dikaji dari ilmu fisika, itu kan ada namanya hukum Archimedes itu. Yang kenapa papan itu terapung di atas air misalnya. Nah, itu kalau untuk materi anak-anak SMA gitu, mungkin mereka bisa dengan melakukan eksperimen gitu. Nah, kalau untuk anak PAUD apa ya gitu. Nah, akhirnya mereka nemu lagi, oh itu Bu, ada salah satu materi di anak PAUD itu kan benda tenggelam dan benda mengapung gitu. Nah, nanti mereka akan mendemonstrasikan atau mempraktekkan itu misalnya. Nah, jadi banyak sekali ide. Nah, kalau yang di surat di kisah kaum Ad gimana Bu gitu. Oh, kisah kaum Ad, nanti mereka menyusun balok katanya. Karena kaum Ad itu kan dia membuat bangunan kan dari gunung-gunung, dari batu-batu itu kan. Ah, nanti mereka menyusun balok untuk membuat bangunan misalnya gitu. Jadi selalu ada inspirasi gitu loh Bu dari Quran. Nah, maka berangkat dari surat Ar-Rahman itu tadi, Ar-Rahman yang mengajar, mendidik dengan kasih sayang, alamal Quran, mengajarkan Quran. Jadi jadikan Quran itu sebagai inspirasi untuk menyampaikan ilmu, gitu. Ya kan? Nah, lalu yang ketiga, apa tadi? Alamal khalaqal insan. Jadi sentuh psikologi kemanusiaannya. Ya kalau misalnya peserta didik kita kelihatan lapar gitu ya, anak didik kita lapar, ya jangan diterusin materinya. Kok terlihat kayak mereka udah bosen, gimana kita menciptakan metode yang inovatif, yang membangkitkan semangat mereka. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat itu, alamahul bayan. Alamahul bayan itu mengajarkan, bayan itu kan kalau asli artinya kan pengucapan gitu ya. Nah, maknanya itu ada internalisasi dari apa? Nilai-nilai pendidikan atau pengajaran yang kita ajarkan kepada peserta didik tadi. Nah, itu sekedar refleksi, Bu ya. Refleksi dari tafsir surat Ar-Rahman yang saya pernah baca. Nah, ini kita kembali ke ini tadi. Jadi, manusia itu diunggulkan, diutamakan, kemuliaannya itu dibanding makhluk-makhluk yang lain itu karena Allah berikan akal, dan dari akal itulah manusia berilmu. Maka di sini fadlallahul insan, Allah mengutamakan, memuliakan manusia itu dengan ilmu. Apa itu tadi dalilnya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha lalu khalaqal insan 'allamahul bayan. Wa qala ta'ala an nabiyhi Musa. Jadi Allah berfirman tentang Nabi Musa. Apa itu di situ ada kata a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung ya kepada Allah untuk menjadi orang yang jahil. Memang menjadi orang yang tidak tahu itu tersiksa sih Bu ya. Saya tuh ya tentu kan orang dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Saya tuh satu kelemahan saya itu tidak menguasai teknologi. Sangat lemah gitu loh untuk belajar hal-hal baru. Untuk belajar hal-hal baru yang terkait dengan teknologi gitu. Sementara kan ini tuntutan zaman ya Bu. Tuntutan zamannya misalnya sekarang ada Zoom, ada apalah segala itu kan. Misalnya kalau ibu-ibu yang bergerak di dunia kampus ya sebagai akademisi kan juga dituntut gitu untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi sekarang. Nah kita tuh kalau nggak bisa itu kan tersiksa banget gitu loh Bu ya. Tersiksa gitu tuh gimana ini mau minta tolong orang
terus itu ya gimana gitu kan. Nah, maka di sini Nabi Musa itu pernah berdoa gini, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa itu berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menjadi orang yang jahil. Kalau jahil bahasa Indonesia itu kan kayak nakal, Bu ya. Jahil itu maksudnya nggak tahu gitu loh, bukan orang yang berilmu. Ya dalam hal apapun sih, ilmu agama, ilmu umum, ilmu apapun, kalau kita itu tidak menguasai itu kita tersiksa sebetulnya. Maka ini adalah doa yang sangat baik menurut saya. Jadi paling nggak dapat 2 doa, Bu ya. Yang pertama tadi minta diperbaiki hati kita ya, memiliki hati yang suci, hati yang bersih. Yang kedua, kita berlindung dari kebodohan. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ya, bisa dicatat 2 itu, Bu, untuk doa ya. Yang pertama tadi Allahumma aslih qulubana tadi ya, minta diperbaiki hati, warzuqna quluban salimin tadi. Nah, kemudian yang kedua itu tadi, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Itu Allahumma dari Quran aslih. atau hadis ya, teacher ya? Kalau yang ini sih mungkin hadis, Mbak ya, tapi nggak disebutkan rujukannya sih yang aslih qulubana itu. Asli Atau kalau kuluban. misalnya nggak ada Mulainya hadisnya dari sih, mana, menurut teacher? saya gimana? Mulainya dari Allah ini ya? Nah, dari Allahumma, yang fa-nya nggak usah dipakai. Jadi Allahumma aslih qulubana warzuqna quluban salimatan. Ya, itu minta diberi kesucian hati. Yang kedua, kalau ini ada kalau yang auzubillahi ini ada ayatnya, Mbak. Maksudnya ini Quran gitu. Jadi kalau misalnya tanya rujukannya apa, Quran. Auzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang yang tidak tahu, yang jahil itu tadi. Nah, lalu di sini disebutkan wa afdhalul ilmi ma jaa anillahi subhanahu. Jadi ilmu yang paling mulia itu adalah yang datang dari Allah. Fa huwa khaliqul kauni. Karena Allah itulah pencipta alam ini. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, sekarang pelajaran ke-7 Ibu. Jam berapa ini? Tiga menit lagi ya. Oke, berikutnya. Yang ke-7. Mana tadi? Oh, ke-6 dulu ya. Taubatul abdi mahfufatun bi taubataini minallah. Nah, sekarang bicara tentang taubat. Taubat seorang hamba mahfufah. Mahfufah itu kayak terpending kira-kira gitu. Terhalang. Hafa bukan khofa ya. Kalau khofif itu ringan, tapi kalau hafa itu intinya tidak dapat terrealisasi ini minallah, melainkan dengan 2 jalan taubat dari Allah. Yang pertama taubatut taufiq. Taubatut taufiq istilahnya ya. Nah, itu ayat yang berbunyi fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Yang kedua, summa qabulut taubah. Penerimaan taubat. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi Allah menerima taubat ya, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Wa hadza fil Qur'ani katsirun, dan ayat tentang taubat ini banyak di Quran. Ya, banyak di dalam Quran. Wa hadza min si'ati rahmatillah. Ini adalah luasnya kasih sayang Allah bi'ibadihi pada hambanya. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah itu Maha yang paling pengasih di antara yang kasih itu. Di antara pengasih itu Allah yang Maha pengasih. Yang ke-7,
Qad nara au qad tara au tasma'u an mawaqifin li basyarin la yasduquha aqluka an yaf'alaha hayawanan fadlan an basyarin fala tata'ajjab fa inna minan nasi man qulubuhum asyadda qaswatin minal hijarah. Jadi kata penulis buku ini qad taro. Jadi kalau ada kata qad lalu diiringi dengan fi'il mudhari, insya Allah sudah familiar istilah fi'il madhi mudhari ya. Diiringi dengan fi'il mudhari itu artinya kadang-kadang, terkadang, ya. Qad taro, terkadang kamu itu melihat, au tasma atau mendengar, an mawaqifil basyar, tentang tingkah laku manusia, gitu ya. La yasdiquha aqluka. Mungkin akal kita tuh kayak nggak nalar gitu, nggak bisa nerima gitu dari perlakuan tingkah laku seseorang yang maksudnya di otak kita itu nggak nalar gitu. Misalnya Bu, mohon maaf bukan bermaksud untuk ghibah ya. Saya tuh pernah punya teman gitu kan. Beliau itu hafid, lalu ketika tampil di satu forum gitu, dia tuh bercerita tentang apa ya, mungkin prestasi-prestasinya, kira-kira begitulah. Yang dapat beasiswa di Mekah, dapat beasiswa di Madinah, apa-apa begitu. Nah, di saat yang lain tanpa sengaja, teman saya itu teman saya yang lain kenal dengan teman saya yang hafid itu tadi. Lalu teman saya yang baru ini tadi bercerita bahwa apa yang disampaikan oleh teman saya yang hafid yang juga teman dia itu tadi, ternyata itu semua menyimpan kebohongan. Jadi nalar saya tuh nggak nyampe gitu. Kok bisa hafid ngapain juga bohong gitu. Maksud saya kan ya kadang kita tuh ya pernah berbohong lah ya, tapi kan bohong itu kan ya bisa mungkin karena untuk kebaikan gitu ya, untuk menyelamatkan dari satu hal gitu kan. Tapi ini kenapa mesti menceritakan sesuatu di hadapan publik yang itu tidak benar? Itu nalar saya nggak nyampe gitu. Nah, mungkin kita pernah ya menjumpai orang-orang yang seperti itu, yang nalar kita itu nggak bisa nerima. Kenapa orang itu begitu gitu? Itu kan satu yang nggak boleh dilakukan misalnya. Nah, di Quran ini disebutkan ada loh kadang gitu ya, ya bukan ya sering ya, tapi kadang kita itu melihat atau mendengar sikap perilaku orang yang akal kita itu nggak bisa nerima gitu. Apalagi ada perbuatan yang sampai yang dilakukan oleh manusia itu lebih buruk daripada yang dilakukan oleh hewan. Naudzubillah min dzalik. Hari-hari ini mungkin kita pernah mendengar bagaimana mungkin di lembaga pendidikan agama ternyata pengasuhnya melakukan pelecehan seksual terhadap peserta didiknya misalnya. Ya, ada bapak yang melakukan perbuatan tidak baik pada anaknya misalnya dan lain sebagainya. Itu kan lebih buruk dari yang dilakukan oleh hewan gitu. Sesekali kita mendapati seperti itu. Jadi terkadang kita itu melihat atau mendengar perbuatan manusia yang sebetulnya nalar kita itu tidak bisa menerima karena yang dilakukan itu loh lebih buruk daripada hewan. Nah, kata penulis buku ini, jangan heran. Ya, fala tata'ajab. Jangan heran yang kayak gitu itu. Karena Quran sendiri sudah melabeli bahwa ada dari sebagian manusia itu yang hatinya itu lebih keras dari batu. Maka di situ di salah satu ayat dalam Quran disebutkan tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiyakal hijarati aw asyaddu qaswa. Jadi hatinya itu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu itu sendiri. Nah, mungkin sampai sini dulu Ibu-ibu.
memang ini ayatnya cukup panjang surat Al-Baqarah ini, jadi insya Allah kita masih perlu sekali lagi pertemuan untuk menghabiskan surat Al-Baqarah ini. Baik, mari kita akhiri dengan Al-Asr dan Kafaratul Majlis. Semoga Allah membukakan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu hidayah kita untuk terus mengkaji Al-Quran dan juga memperbaiki hati kita, amalan-amalan kita dimudahkan oleh Allah. Apabila ada kebenaran, semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat untuk saya dan juga untuk ibu-ibu sekalian. Ada kekhilafan dan kesalahan, saya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum. Oke. Salam, makasih banyak Bu Ustazah Sami-sami. baru bergabung. Iya. Iya. Terima kasih ibu-ibu semua. Insyaallah. Sehat Setiap selalu. hari Rabu, Bu Insya Ustazah ya. Allah. Iya, Prof. Setiap Iya, Rabu ikutin pagi. walaupun menyimak kadang-kadang Ya. sambil Di ini. kampus. Jangan Prof. Ya. Masuni di kampus. lagi di rumah siap-siap tadi ada kerjaan Sum. Oh. Ya, Iya. biasa hari Rabu itu menguji jadi bisa Oh, mudah-mudahan gitu. bisa. Iya. Makasih Iya. banyak Bu Ustazah, mudah-mudahan sehat Sama-sama. selalu. Ya, Prof. Ya. Ya. Ya, Selamat Assalamualaikum. bertugas. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Menunggu link selalu Ustaz hari Rabu. Iya, iya Bu Isna, insya Allah. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum.